Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Creator Trading, yang dimana pada video kali ini, saya akan membuatkan forecast dan analisa mingguan untuk pair forex, indeks mata uang dolar Amerika Serikat, dan juga SAU USD atau gold, untuk tanggal 4 sampai 8 Oktober 2021. Nah, untuk analisanya kita mulai dari AUD USD dulu. Nah, untuk AUD USD, boleh kita lihat di sini, setelah mencapai area demand-nya dan juga support rally-nya di sini, harga langsung bergerak naik ke resisten rally-nya. Nah, boleh kita lihat di resisten rally-nya, harga menandakan rejection di sini. Nah, kemungkinan nanti untuk AUD USD bisa nanti dipantulkan sampai ke support rally-nya lagi, atau sampai ke area demand-nya di sini. Nah, untuk area demand-nya di harga, saya copy dulu. Nah, boleh dilihat nanti untuk harganya di sini. Nah, kemungkinan nanti jika belum breakout untuk resisten rally ini, maka untuk AUD USD akan bergerak turun nanti sampai ke area demand lagi. Nah, akan tetapi jika nanti untuk resisten rally-nya bisa di breakout, maka untuk AUD USD bisa nanti bergerak naik sampai ke area supply-nya dulu, bergerak naik ke sini, lalu kemungkinan turun untuk retest, lalu nanti lanjut naik lagi. Nah, kemungkinan untuk retestnya bisa nanti sampai ke support yang di sini. Karena biasanya seperti itu, turun sampai ke area yang di sini. Nah, karena di sini juga ada sebuah demand, jadi kita tarik saja di sini. Nah, kemungkinan nanti untuk retestnya bisa ke sini, jika harga sudah breakout untuk resisten rally-nya. Nah, akan tetapi jika nanti belum di breakout, maka untuk area demand ini bisa menjadi target turunnya nantinya, bisa nanti bergerak turun seperti ini. Jika belum breakout, bergerak turun dulu sampai ke area demand yang tadi, lalu bergerak naik, lalu nanti lanjut turun. Akan tetapi jika nanti untuk AUD USD bisa langsung breakout nantinya untuk area supply ini, maka untuk harga nantinya bisa langsung naik sampai pertama ke sini di 0.73537, lalu kedua di sini di 0.73819, lalu ketiga di sini. Dan ini menjadi target dari AUD USD jika nanti bisa breakout untuk supply-nya ini. Nah, akan tetapi jika nanti, menurut saya jika sudah breakout resisten rally ini, harga bisa bergerak turun kembali untuk retest, lalu nanti melanjutkan naiknya. Nah, akan tetapi secara tren yang di sini masih dalam pergerakan downtrend, maka untuk AUD USD akan lebih cenderung nanti untuk bergerak turun sampai ke arah demand lagi. Nah, untuk pergerakan naiknya, harga harus breakout dulu untuk resisten rally ini, atau nanti langsung breakout untuk supply-nya di sini. Nah, boleh nanti menggambarkan untuk AUD USD seperti ini. Lalu untuk Euro USD, boleh kita lihat di sini. Untuk harga membuat pola double top di sini. Untuk top yang pertama di sini. Lalu top yang kedua di sini. Dan untuk neckline-nya sudah di breakdown oleh harga di sini. Nah, yang ini. Nah, akan tetapi untuk Euro USD boleh kita lihat tertahan di support rally yang ini. Nah, kemungkinan nanti untuk Euro USD bisa nanti bergerak naik untuk retest, lalu nanti melanjutkan turunnya. Nah, untuk pergerakannya nantinya bisa seperti ini. Bergerak turun dulu di sini, lalu nanti mulai bergerak naik sampai ke area neckline-nya di sini. Lalu kemungkinan setelah mencapai neckline-nya, harga bergerak turun kembali. Nah, untuk neck-nya ini merupakan sebuah retest dari harga untuk nanti melanjutkan turunnya. Karena secara harga seperti yang tadi, sudah valid membuat pola double top di sini. Jadi nanti untuk pergerakan neck-nya hanya sebuah retest ke neckline-nya, lalu nanti melanjutkan turunnya. Nah, akan tetapi jika nanti untuk area neckline-nya ini bisa di breakout, maka untuk harga bisa nanti bergerak naik sampai
ke area supply yang di sini. Nah, kemungkinan setelah mencapai supply ini, harga nanti bisa dipantulkan kembali. Nah, selama supply yang ini, yang paling atas ini tidak di breakout oleh harga, maka untuk Euro USD akan lebih condong untuk bergerak turun nantinya. Akan tetapi, jika nanti supply ini sudah di breakout oleh harga, maka untuk Euro USD bisa bergerak naik. Pertama nanti ke sini, lalu kedua di sini, lalu ketiga di sini. Jadi untuk bergerak naik atau valid bergerak naik, harga harus breakout dulu untuk area supply yang ini. Jika nanti bisa di breakout, maka untuk Euro USD akan bergerak naik sampai ke sini. Akan tetapi jika nanti belum di breakout, maka untuk Euro USD akan lebih condong nanti bergerak turun. Untuk pergerakan turunnya bisa nanti sampai ke sini. Sampai ke support ralanya lagi. Atau boleh kita tarik dengan Fibonacci. Semisal harga nanti bergerak naik sampai ke sini, sampai ke area neckline-nya, maka untuk pergerakan turunnya sampai di sini. Nah, di sini. Nah, kemungkinan akan seperti itu untuk Euro USD. Karena pola double top yang tadi, maka kemungkinan untuk Euro USD bergerak naik dulu untuk retest, lalu nanti melanjutkan turunnya sampai ke sini. Untuk targetnya kira-kira di harga, dan perlu juga dicatat untuk targetnya ini, bisa nanti berubah-ubah tergantung pada pergerakan harga, pada pergerakan naiknya nantinya. Jika nanti pergerakan naiknya hanya sampai ke sini, maka untuk targetnya tentu berubah. Jika kita tarik, maka untuk targetnya bisa nanti sampai ke sini dulu. Nah, maka dari itu, boleh nanti memperhatikan untuk pergerakan naik dari Euro USD ini. Nah, akan tetapi menurut saya untuk pergerakan naiknya bisa nanti sampai ke neckline-nya ini, lalu nanti lanjut turun sampai ke target yang di sini. Nah, boleh nanti memperhatikan atau menggambarkan untuk Euro USD seperti ini. Lalu untuk GBP USD, boleh kita lihat di sini, harga sudah breakdown untuk support trendline ini, dan juga area demand-nya yang di sini. Nah, harga sudah breakdown untuk area demand dan juga support trendline-nya. Nah, kemungkinan untuk naiknya ini merupakan sebuah retest dari harga untuk nanti melanjutkan turunnya. Dan biasanya untuk retestnya, secara wave di sini, atau secara gelombangnya, bisa nanti bergerak naik. Saya gambarkan dulu. 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemungkinan untuk naiknya ini, atau wave keempatnya, bisa nanti sampai ke sini. Sampai yang di wave pertama di sini. Nah, bisa nanti bergerak naik sampai ke sini untuk retest, lalu nanti melanjutkan turunnya. Akan tetapi menurut saya untuk pergerakannya, bisa nanti seperti ini dulu. Ini secara gelombangnya. Tetapi untuk pergerakannya bisa nanti membuat gelombang lagi nanti di sini. Nah, bisa bergerak naik, lalu turun, naik, turun, lalu naik. Dan kemungkinan nanti boleh kita tarik sebuah support trendline di sini. Ini menjadi konfirmasi nantinya untuk GBP USD bisa nanti lanjut bergerak turun. Di breakdown nanti untuk support trendline-nya, di breakdown nanti di sini, lalu nanti bergerak turun. Nah, kemungkinan untuk GBP USD seperti itu, sebentar saya hapus dulu, bisa nanti turun dulu di sini, turun dulu, lalu bergerak naik sampai ke area neckline-nya di sini atau area demand-nya yang bergerak naik ke sini, lalu nanti lanjut bergerak turun. Nah, bisa saja nanti untuk wave-nya cuma sekali turun saja, lalu bergerak naik sampai ke area neckline-nya di sini atau ke area retest-nya. Dan nanti setelah mencapai area retest-nya ini, harga bergerak turun kembali. Akan tetapi jika nanti untuk area ini bisa di breakout nantinya, kita buat harganya di harga, sebentar,
Nah, jika nanti untuk area ini bisa di breakout oleh harga, maka untuk GBP USD bisa nanti bergerak naik sampai ke area supply-nya dulu. Nah, mirip seperti Euro USD yang tadi. Nah, bisa nanti bergerak naik ke sini. Lalu jika tidak mampu di breakout, harga akan dibandulkan kembali di sini. Akan tetapi jika nanti mampu di breakout, maka untuk harga bisa melanjutkan naiknya sampai ke resisten teralanya di sini. Atau kira-kira di harga 1.38471. Nah, kira-kira untuk GBP USD seperti ini, dan perlu dicatat untuk trennya sudah dalam posisi downtrend. Dan untuk naiknya ini merupakan sebuah retest dari harga untuk melanjutkan turunnya nantinya. Dan secara wave-nya saya buat seperti ini. Nah, untuk target turunnya, boleh kita tarik seperti yang tadi pada Euro USD. Dan jika nanti pergerakan naiknya sampai ke sini, sampai ke yang D ini, maka untuk targetnya boleh nanti di sini. Nah, kemungkinan nanti untuk GBP USD seperti ini. Nah, boleh nanti menggambarkan seperti ini pada GBP USD. Lalu untuk indeks mata uang dolar Amerika Serikat, boleh kita lihat di sini. Setelah harga mencapai untuk resisten teralanya di sini, harga langsung bergerak turun. Dan juga secara wave-nya di sini sudah mencapai wave yang kelima di sini. Nah, kemungkinan untuk DXY bisa nanti bergerak turun untuk koreksi sebelum nanti melanjutkan naiknya. Nah, bisa saja nanti bergerak naik dulu, lalu nanti bergerak turun sampai ke arah demand-nya di sini. Dan kemungkinan nanti setelah mencapai demand dan juga support trend ini, harga nanti bergerak naik kembali. Menurut saya untuk DXY akan seperti ini. Bisa nanti bergerak naik dulu, atau nanti seperti ini. Bergerak naik dulu di sini, lalu bergerak turun, lalu membuat sebuah gelombang di sini, lalu nanti lanjut bergerak naik, dan membuat sebuah resisten teralami di sini. Boleh ditarik nanti di sini, sampai ke sini. Dan ini nantinya menjadi konfirmasi untuk DXY bisa nanti melanjutkan naiknya. Jika nanti di breakout untuk resisten teralanya, maka harga akan melanjutkan naiknya nantinya. Nah, seperti ini boleh kita lihat. Di sini membuat sebuah wave di sini. Nah, dan setelah mencapai wave yang kelima, harga langsung bergerak naik di sini. Dan breakout untuk resisten teralami di sini. Nah, setelah di breakout di sini, harga langsung bergerak naik. Nah, kemungkinan nanti untuk DXY akan seperti itu, akan bergerak turun nanti di sini, akan tetapi secara gambaran besarnya masih dalam posisi uptrend. Jadi nanti bisa breakout untuk resisten teralami ini. Akan tetapi jika nanti support teralami ini bisa di breakdown, maka untuk DXY akan melanjutkan turunnya. Pertama nanti ke sini. Sebentar. Di sini. Lalu kedua di sini. Dan ketiga di sini. Nah, jika nanti bisa breakdown untuk support trendline ini, maka untuk DXY akan bergerak turun nanti sampai ke sini. Akan tetapi jika nanti belum di breakdown, maka untuk DXY akan lebih dominan nanti bergerak naik, dan untuk turunnya nantinya merupakan sebuah retest dari harga. Nah, boleh nanti menggambarkan untuk DXY seperti ini. Lalu untuk USD atau emas, boleh kita lihat di sini. Setelah harga mencapai support trendline di sini, harga langsung bergerak naik sampai ke resisten trendline-nya. Nah, kemungkinan nantinya untuk USD bisa nanti bergerak turun atau nanti melanjutkan naiknya. Dan untuk melanjutkan naiknya, harga harus mampu breakout dulu untuk resisten trendline ini. Nah, jika nanti mampu di breakout, maka untuk USD akan bergerak naik nantinya, bisa nanti ke sini dulu, ke area supply yang di sini. Nah, bisa nanti bergerak naik ke sini, bergerak naik ke sini, lalu bergerak turun untuk retest, lalu nanti melanjutkan naiknya.
Dan jika nanti bisa di breakout, maka untuk target naiknya boleh nanti sampai ke sini. Akan tetapi jika nanti tidak di breakout untuk resisten trendline ini, maka untuk USD bisa nanti dimantulkan sampai ke support trendline lagi di sini. Nah, akan tetapi untuk lanjut bergerak turun atau pergerakan turunnya nantinya, harga harus breakdown dulu untuk area neckline yang di sini, yaitu di harga 1749. Dan jika nanti bisa di breakdown, maka untuk USD akan melanjutkan turunnya sampai ke support trendline ini. Nah, akan tetapi secara wave di sini, untuk USD sudah sampai wave kelima, start di sini. Nah, boleh kita lihat untuk wave kelimanya di sini. Nah, setelah mencapai wave kelima, harga langsung bergerak naik. Dan itu didukung dengan harga mencapai support trendline di sini. Nah, kemungkinan untuk USD akan membuat sebuah tren yang baru di sini, yaitu uptrend nantinya. Akan tetapi, untuk valid terbentuk uptrendnya, harga harus mampu breakout dulu untuk resisten trendline ini. Nah, jika nanti di breakout, maka untuk USD akan bergerak naik, bisa nanti ke supply yang sini dulu, lalu bergerak turun untuk retest, lalu nanti melanjutkan naiknya. Untuk area supply ini di harga, sebentar saya copy dulu. Nah, untuk harganya boleh nanti dilihat di sini. Dan untuk targetnya, secara supply di sini, nah di sini. Nah, kemungkinan nanti jika sudah breakout untuk resisten trendline ini, maka untuk pergerakan turunnya merupakan sebuah retest dari harga untuk nanti melanjutkan naiknya. Nah, boleh nanti menggambarkan untuk USD seperti ini. Nah, kira-kira begitu forecast dan analisa mingguan untuk pair forex, indeks mata uang dolar Amerika Serikat, dan juga USD atau gold untuk tanggal 4-8 Oktober 2021. Semoga analisanya bermanfaat. Terima kasih.